Manusia yang memiliki silsilah keturunan siluman katak yang diduga untuk melindungi kesehatan partisipan ini. Apakah energi siluman katak ini positif atau negatif? Saya memilih angka kelahiran nomor 13. Denny yang lahir di tanggal 13 sempat ingin diculik sosok kuntilanak pada saat kelahirannya. Dari kecil sering bermain dengan sosok gaib. Konon dirinya dinikahi oleh sosok gaib perempuan sehingga sulit mendapatkan jodoh. Apakah ada karma baik yang akan menghampiri hidupnya? Denny yang tampaknya digambarkan, saya nggak tahu, sesosok siluman. Ya, saya menggambarkan satu sosok orang berbadan orang tapi mukanya aneh. Saya tidak bisa mengkategorikan ini binatang apa, tetapi atau hewan apa. Ini siluman ya. Mas Denny, lahir di tanggal 13 bulan 7. Saya merasakan kamu diikuti oleh sosok gaib yang aneh. Aneh tapi di sini bisa berarti dua hal, baik dan buruk. Kemudian saya ngelihat kamu, Denny, koreksi saya ketika saya salah, saya mencium. Apakah betul kamu sudah berteman dengan makhluk gaib dari kecil? Ya, dia itu matanya beda, ya. Jadi di sini saya lihat matanya itu bukan mata manusia kebanyakan. Jadi matanya seperti orang yang berkepribadian dipengaruhi oleh makhluk astral. Rani, kamu nggak apa-apa? Awas, hati-hati. Kamu ngapain ada di sini, Rani? Kamu nggak apa-apa kan? Tadi aku diculik sama kuntilanak. Dan dia terus megang-megang perutku. Ibu, sebaiknya ibu banyak berzikir. Karena orang hamil banyak sekali gangguannya. Berhubung Ibu Rani sudah ketemu. Bapak-bapak, mari sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Iya, Pak Ustadz. Ayo, hati-hati. Kasian banget kataknya diginiin. Bang, kataknya saya bayarin deh. Boleh, Bu. Wah, ini mah masih kurang, Bu. Nangkepnya susah soalnya. Segini cukup kan? Nah, kalau ini baru cukup. Bentar ya, Bu. Makasih ya. Sekarang kamu kembali ke alam kamu ya katak ya. Terima kasih sudah menolong saya. Suatu saat nanti aku akan membalas kebaikan ini. Saya adalah Pangeran Katak. Katak, ini kamu yang bicara. Iya, ibu jangan takut. Saya tadi sih pertama sih masih saya kecil kan, saya nggak open gitu kan, ditanya-tanya terus sampai saya dewasa saya nggak pernah peduli gitu, nggak percaya saya tadinya. Si ibu kemana sih, udah malam begini kok belum pulang ke dari pasar? Aduh, terpaksa makan sendiri. Kok tiba-tiba merinding ya? Assalamualaikum. Pak, maaf ya. Tadi Ibu. Pak,
anak itu. Tolong! Tolong! Tolong Bu, suami saya kesurupan. Saya panggilin dukun ya Bu ya, tunggu sini ya Bu. Tolong Bu. Tolong suami saya ya Pak. Loh, tadi di sini. Kemana? Keluar kamu dari raga ini. Pak, Bu, alhamdulillah Bapak udah sadar. Simpan garam ini, jangan sampai hilang. Emang kenapa Mbah? Garam itu berfungsi sebagai pagar rumahmu, agar tidak diganggu makhluk gaib. Dan ingat, jangan sampai hilang. Dan masuk lebih dalam lagi, ternyata saya menggambarkan sosok ini. Manusia bersetengah reptil, kemudian berwajah orang tetapi agak sedikit campuran reptil dan monster. Awal cerita itu orang tua saya bilang tuh waktu saya mau dilahirkan ada kuntilanak di atas langit-langit rumah saya. Dan katanya dia mau mengambil saya. Dan di saat itu juga ada sosok itu tadi itu katak. Sosok katak ya, Ya. muncul. Ya, bentuknya besar segini. Cuma yang bisa ngeliat itu mama dan papa. ya sabar Bu, yang tenang ya Bu, yang tenang. Tenang Bu, Bapak mau telepon bidan dulu. Halo? Siapa kamu? Hah? Jangan ganggu keluargaku! Ini harus menjadi milik. Jangan takut, aku mau lindungi anak kalian. Kalian tidak perlu takut padaku. Kuntilanak itulah yang ingin mengganggu kalian. Kodoknya bisa berbicara. Kuntilanak itu tidak akan bisa mengambil bayi ini selama aku di sini. Aku akan mengusir kuntilanak itu dari rumah ini. Pak, kuntilanak itu Pak. Iya Bu, itu. Sakit. Iya, sabar Bu, Tolong. sabar Bu. Sebentar lagi bidannya datang Bu, sabar ya. Alhamdulillah, bayinya sehat. Laki-laki lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Gimana kalau kita beri nama Denny? Nah, itu bukannya Denny ya? Iya, itu Denny. Ngapain dia di lumpur gitu main blok-blokan? Denny, Denny, ngapain kamu di situ? Ayo pulang. Denny main kodok. Aku pulang dulu ya. Astagfirullah, Denny, ayo pulang. Kok Denny sekarang suka main sama kodok ya? Jangan-jangan waktu ibunya ngidam melakukan sesuatu sama katak. Katanya sih ada yang bilang beberapa versi katanya ada sosok gaib dan ada juga yang bilang katanya mantan pacar saya nutupin. Denny diikuti Pangeran Katak. Pangeran Katak. Tolong dijauhkan, Pak. Karena Pangeran Katak sepertinya ingin membuat Denny seperti Katak. Iya Pak, tolong Pak. Bisa dijauhkan. Bisa. Sebelum mengusir Pangeran Katak, Bapak harus melakukan ritual sendiri. Semoga siluman ini bisa pergi dari tubuh Denny untuk selamanya. Kenapa banyak katak? Katak. Kok jadi banyak katak, Pak? Katak-katak itu kok nggak takut sama Bapak, padahal ritualnya sudah dijalankan. Bapak juga nggak ngerti, Bu.
kenapa Denny juga bisa melihat Bapak seperti ular? Den? Den, Denny? Denny kamu kenapa? Pak, Denny pingsan, Pak. Den! Udah Bu, kita bawa pulang aja. Ayo Den. Gimana keadaan Denny Bu? Sudah sadar? Belum, Pak. Sepertinya dia syok. Pingsan karena lihat Bapak seperti ular. Bu, Denny. Bapak, Ibu. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Nak. Alhamdulillah. Den, kamu tuh lihat apa seperti Bapak? Hah? Tadi aku lihat ular besar yang makan ayam mentah. Tenang, Den. Aku akan menjagamu, Den. Aku adalah Pangeran Katak. Suara apa itu tadi, Pak? Bu, katak. Banyak katak. Pasukan Pangeran Katak. Jangan serang bapakku. Pergi sana. Kenapa aku jadi teringat dengan katak yang pernah aku selamatkan dulu? Jangan-jangan itu katak yang sama yang sudah mengikuti Denny. Ternyata bukan hanya kuntilanak saja yang menginginkan saya, tetapi ada juga seorang penganut pesugihan yang mencari-cari sosok seperti saya, yang lahir dengan ari-ari berada di bawah. Anak kecil itu ciri-cirinya persis sekali apa yang dibilang Mbah Dukun. Kalau aku bisa mendapatkan dia sebagai tumbal pesugihanku, aku akan tambah kaya. Dek, sini. Jajan sama Om yuk. Nanti Om kasih uang ya. Kasihan kamu. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Karena banyak kejadian yang aneh-aneh dalam kehidupan saya, ada juga di dalam percintaan gitu kan. Dalam percintaan itu saya sampai bolak-balik kita mau jadian tapi gagal. Asal mau jadi gagal, asal mau jadi gagal gitu. Ini hari kita udah mau jadi istilahnya malam. Besok dia hubungi saya, kita pisah. Makan saya merasa ini nggak logis pikir saya kan. Kamu suka melihara binatang apa di rumah? Aku suka kucing sih. Kalau kamu? Kalau aku paling suka dengan katak. Aneh ya kamu. Sukanya malah sama katak. Dan, iya ada katak tahu. Aku jijik. Kamu gak usah takut. Katak itu gak akan gimana-gimana. Lagi. Ya? Stop! Kamu gak usah kayak gitu sama katak. Katak itu gak bersalah. Kasian loh. Aku nggak salah dengar. Kamu lebih belain katak itu daripada aku. Dari aku kecil, aku tuh udah biasa sama katak. Oke, kalau gitu mending kamu pacaran aja sama katak. Aku mau pulang. Kita putus. Kamu habis ditembak sama si Denny ya? Iya. Si Denny itu nggak pantas buat kamu. Yang pantas buat kamu tuh ya aku. Kamu dengar ya. Kalau aku disuruh milih, kamu atau Denny, jelas aku lebih milih Denny. Jadi please deh nggak usah ngarep. Aku mau pulang dan jangan ganggu aku. Tapi Rati. Awas, Dan. Denny, mau ngapain lagi lu ganggu si Rati? Gak ada urusan ya sama kamu. Kamu gak usah ikut campur. Copet! Peri, ngomong. Copet! Jangan! Udah lari! Dan tetapi ada satu hal yang aneh di badan kamu. Muncul satu penampakan di belakang kamu persis sekarang. Seorang... Saya takut. Semoga mudah-mudahan Mas Denny tidak terpengaruh dengan omongan saya. Iya. Kamu tuh dijagain sama satu orang laki-laki. Iya. Dia itu badannya katak. Saya mau ngerjain yang namanya Denny, Mbak.
Dia itu udah ngerebut cewek yang saya sukai, Mbah. Namanya Rati. Baiklah kalau begitu. Disunat, Mbah. Disunat sampai habis. Itu soal kecil. Woi Gombel, sunat habis yang namanya Denny. Dia adalah saingan laki-laki ini untuk merebut wanita. Kalau kamu berhasil, akan aku hadiahi ari-ari bayi. Jadi ini yang mau aku sunat habis. Hei, mau apa kamu, Wei Gombel? Ya apa kamu? Jangan ikut campur urusanku. Aku adalah penjaga laki-laki ini. Tidak akan kubiarkan orang jahat atau siluman sejelek kamu mengganggu dia. Ada apa ini? Den, ada apa ini? Hah? Denny juga nggak tahu. Angin ini datangnya dari mana? Maaf atas keributan ini. Pangeran Katak. Ada apa? Ada seseorang mengirim guna-guna padamu lewat Wei Gombel. Apa? Terus gimana? Aku sudah mengusir. Kamu sekarang sudah aman, Denny. Bapak dan Ibu sangat khawatir dengan sosok Pangeran Katak tersebut karena mereka menganggap sosok tersebut berbahaya untuk saya. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang baik buat saya. Apa? Sosok manusia katak? Iya betul. Kota manusia katak itu sangat besar. Saya tidak bisa mendekati Denny. Aku baru mendengarnya manusia katak. Sakti mandraguna itu. Mbah, gimana? Berhasil nggak? Tidak. Kok tidak sih, Mbah? Mbah ini sakti atau nyalinya ciut sih, Mbah? Mulutmu lancang. Akan aku buat kamu tidak bisa bicara. Manusia katak itu bisa melengkapi ilmuku jika aku bisa mendapatkannya. Bapak dan Ibu sangat khawatir dengan sosok Pangeran Katak tersebut karena mereka menganggap sosok tersebut berbahaya untuk saya. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang baik buat saya. Dan Ibu ngerasa kejadian semalam itu nggak wajar deh. Soalnya Ibu tanya tetangga, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada angin atau apapun. Bapak mengira bisa jadi semua itu adalah kiriman dari orang jahat buat kamu, Dek. Ibu jadi khawatir kalau kamu terus-terusan ada yang ngerjain dengan hal-hal goib. Sebenarnya Denny udah ditolong sama Pangeran Katak. Sebenarnya makhluk itu baik atau jahat buat kamu? Iya, waktu kecil juga kamu pernah bilang kamu itu diculik sama orang. Tapi kamu kembali ke rumah dengan selamat. Ibu bingung, sebenarnya Katak itu baik atau malah membawa sial? Dia itu baik, Bu. Dia yang jagain Denny waktu Denny diculik. Pangeran Katak yang nolongin Denny. Memang ada alasannya kenapa orang tuaku khawatir. Karena sosok itu ngebuat saya dikerubungi sama Katak. Bahkan Katak-Katak itu pernah ngebuat kekacauan usaha bapak sama ibu saya. Pak, Bu, Denny bantuin ya. Sebaiknya kamu cepat pulang ya. Tapi Bu, Denny mau bantuin ibu sama bapak. Takutnya ibu sama bapak kewalahan. Gak apa-apa, ibu sama bapak gak repot. Kamu bisa bantuin kami dengan cara cepat pulang. Ya, udah kamu pulang. Kenapa sih hidup aku jadi repot setelah kemunculan kata-kata itu? Kamu lagi. Maafkan saya, Denny. Saya tidak bermaksud membuat kamu tidak diterima di orang tua kamu. Kali ini aku maafin. Tapi hari ini aku jadi nggak bisa bantu ibu sama bapak di warung. Iya, Denny. Maafkan saya. Aku bakal maafin kamu kalau kamu mau temenin aku berenang di danau. Baiklah, Denny.
aku akan menemani kamu. Denny! Kamu akan aku! Denny! Apa itu kata? Udah, ini belakang. Balasan itu apa? Itu genderuwo, Denny. Tenang, sekarang kamu sudah aman. Kenapa bisa gagal? Maafkan Tuanku, Pangeran Katak yang membantu ini sangat kuat. Lagi-lagi Denny itu beruntung, selalu dilindungi oleh kata-kata itu. Pergilah ke Gondoro, bawakan aku jarum sakti. Aku akan menjahit jari-jariku. Ini jarumnya Tuanku. Aku harus menjahit jari-jariku agar bisa menyerupai Katak. Itu Denny tuh. Denny, no? Iya tuh. Enakan main di sini, sementara orang tuanya kerja keras di warung. Iya benar, si Denny kan sudah besar. Kenapa dia nggak bekerja seperti anak yang lain? Pantesan si Denny nggak bisa bekerja. Dia kan keturunan Katak. Aku mencium Pangeran Katak dari ibu bapak ini. Kamu ini siapa? Hah? Saya ingin mendengar kabar Pangeran Katak dari ibu dan bapak. Kenapa kamu menanyakan Pangeran Katak pada kami? Kami sama sekali tidak mengerti. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Saya juga Katak, Bu. Tapi saya berhasil diikat oleh manusia. Lalu apa yang membuktikan kalau kamu seekor katak dan diikat manusia? Ini, Bu. Tapi kok jarinya nggak seperti katak? Kamu ini nggak waras ya? Yang namanya katak itu berselaput, bukannya dijahit seperti itu. Karena saya diikat sama manusia. Jadi seluruh tubuh saya ini seperti manusia. Saya ingin kembali seperti semula. Makanya saya mengikat jari-jari ini. Lalu kamu menanyakan Pangeran Katak pada kami itu untuk apa? Saya ingin minta bantuan Pangeran Katak untuk saya kembali seperti semula. Kalau begitu, kamu ikut kami aja ke rumah. Gak sia-sia aku sampai jahit jari-jari aku segala. Bukan hanya pekerjaan ibu sama bapak saya yang selalu berantakan, tetapi juga pekerjaan saya. Bisa dibilang saya tidak pernah bekerja dalam waktu yang lama karena kata-kata itu selalu mengganggu. Aduh, mata saya, aduh. Kenapa, Bang? Mata saya kena kencing katak. Biar aku bantu. Nggak perlu, gara-gara kamu di sini banyak katak. Aduh, pergi kamu. Oh, jadi ini rumah Bapak. Iya Pak, beginilah kondisi rumah kami Pak. Silakan Pak, jangan sungkan. Seharusnya rumah Bapak itu dipagar goib. Memangnya kenapa Pak? Ya, biar nggak ada makhluk halus yang masuk rumah Bapak. Saya jadi teringat peristiwa waktu itu Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya akan melakukan sesuatu. Sekarang rumah Bapak sudah aman. Tidak ada lagi makhluk halus yang masuk rumah Bapak. Gara-gara kata itu, aku jadi dipecat kan? Ya, Mau ngapain kamu? nggak apa-apa. Tadi aku lagi lewat aja, terus ketemu kamu deh. Dan lihat deh itu apa? Kamu? Aduh. Maafkan aku. Tapi aku harus lakukan ini. Selama ini aku memendam rasa sakit hati aku yang kamu lebih memilih cewek lain dibanding aku. Ayo gotong dia. Hei, ngomong kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian boring. Tetapi sosok Pangeran Katak ini juga diinginkan oleh seorang dukun untuk menambah ilmunya menjadi lebih tinggi. Dukun tersebut menggunakan segala cara untuk bisa menangkap Pangeran Katak. Aku akan membersihkan semua benda yang ada di sini. Ini untuk mencegah Pangeran Katak lepas dari jebakanku. Dengan begitu, dengan mudah aku bisa menangkapnya. Bapak sudah kami pagari semua.
Mau apa kamu di sini? Denny, kamu tenang dulu. Dia ini yang akan menyelamatkan kamu. Dia yang akan menangkap Pangeran Katak dan menjauhkannya dari kamu. Ibu tidak mau hidup kamu terusik karena kehadiran Pangeran Katak itu. Enggak, Bu. Pangeran Katak gak boleh diusir dari sini. Dia harus tetap sama Denny. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba tubuhku jadi susah bergerak seperti ini? Siapa yang memagari tanah ini? Sepertinya aku harus memanggil hujan, supaya tanah-tanah ini terbawa sama air. Kurang ajar. Denny, hentikan! Denny! Sudah. Wah, pasti ini rumahnya Pangeran Katak itu. Kamu gak boleh nangkap Pangeran Katak. Gak boleh! Denny! Masih mau meloloskan diri rupanya. Jadi kamu yang memagari rumah ini. Denny! Aku Denny! Biarin, Denny. Biarin. Gak boleh, Pak. Dia gak boleh nangkap Pangeran Katak. Denny! Lepasin! Denny! Lepasin Pangeran Katak! Masuk! Bukan hanya sekedar mengganggu saja, katak-katak kecil itu sebenarnya juga menolong saya dan juga Pangeran Katak. Katak-katak kecil ini berusaha untuk menghentikan dukun yang mencoba menangkap Pangeran Katak. Denny, kamu berhenti. Apa-apaan sih? Harusnya Bapak sama Ibu itu gak ngebiarin si Udana ke Pangeran Katak. Denny, maksud Bapak sama Ibu itu yang terbaik buat kamu. Kamu harus ngerti, Nak. Enggak, Bu. Yang terbaik buat Denny itu, aku harus tetap bersama Pangeran Katak. Bu. Udah. Biarin Denny tenang dulu, Bu. Udah. Denny, aku tahu kemana orang itu membawa pangeran pergi. Kemana dia membawanya? Ikuti aku. Kita ngapain kesini? Kok masih ada kodok di sini? Jangan-jangan Pangeran Katak ada di dalam lagi. Aduh, kamu mau kemana? Udah lo, wewe gombel, usir orang itu. Kemana Pangeran Katak itu? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pangeran. Masalah semakin meruncing ketika bukan hanya saya yang terganggu dengan adanya katak-katak itu yang selalu mengikuti saya, tetapi juga warga yang ada di sekitar saya. Katak-katak ini datang begitu banyak dan muncul di mana saja, sehingga banyak warga yang jijik dengan katak-katak ini. Ajar! Terus, ganggu aja kamu. Ibu! Bapak! Denny, kamu kemana aja, Nak? Ibu khawatir. Iya, Den. Bapak Ibu sangat khawatir sama kamu. Stop, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu itu mau apa? Mengusir Denny. Denny itu salah apa? Denny dan kata-katanya sudah merusakkan masyarakat. Dan dia harus diusir dari sini. Benar. Denny itu nggak salah. Kata-kataknya aja yang selalu ngikutin Denny. Justru itu, Bu, yang bikin menjijikkan. Rumah kami jadi kotor sama lendir-lendir katak. Betul. Ibu, Bapak, biarin Denny pergi dari sini. Nanti Ibu sama Bapak bisa dicelakain sama warga. Enggak, Denny. Enggak. Kamu anak Ibu. Enggak boleh yang ada nyelakain kamu, Nak. Teman-teman kecilku, hentikan mereka merusak rumah Denny dan usir mereka dari sini. Saya lihat di sini ada bau lendir.
Saya merasakan ada bau kodok, Roy. Kamu sangat bersahabat sekali dengan katak dari lahir ya? Iya, dari saya Ada berapa di atas? Ada lagi? Apakah kamu mengenal sosok ini? Dia cuma bilang dia pangeran. Jadi, Bapak meminta saya untuk menangkap Denny si manusia katak itu? Saya bayar berapapun, asal Denny tertangkap. Disinilah aku akan melakukan ritual menyerupai sosok ular. Sama seperti rantai makanan. Katak adalah makanan ular. Dengan demikian, katak-katak itu akan takut dan tunduk kepadaku. Lakukan yang terbaik, Mbah. Karena saya ingin pasokan daging katak yang banyak. Tenang aja, kalau perlu, penguasa katak itu akan aku kuasai. Wah, hebat. Berikan ayam itu. Aku tahu apa yang aku harus lakukan. Sosok pangeran katak itu pasti akan menyelamatkan Denny. Kalau katak-katak itu datang, kamu siapkan jebakan untuk menangkapnya. Oh, dia nurut sama kamu, nggak lompat? Dan ini adalah perwujudan, kalau saya bilang ini adalah perwujudan dari pangeran katak. Mumpung masih pagi, Pak. Kita buka warung ya. Iya, Bu. Pagi-pagi itu kan banyak rezeki. Pak Denny, Bu Denny, tunggu sebentar. Saya mau bicara. Kalian ada apa yang mencegat kami? Kami mau kalian pindah dari tempat ini dan bawa Denny jauh-jauh. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Bukannya kami menolak untuk pergi dari kampung ini. Tapi, apa kalian sudah memikirkan kalau kami pergi dari kampung ini, bisa-bisa kampung ini terkena wabah katak. Maka dari itu, kami meminta kesediaan kalian sendiri untuk meninggalkan daerah sini. Ini demi kepentingan orang banyak. Iya, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Kami juga minta maaf atas ketidaknyamanan bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal di kampung ini. Nanti akan kami pikirkan. Dan kami juga harus bicara dulu dengan Denny. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami minta waktu ya. Baiklah kalau begitu, biar Pak RT aja yang mewakili keluh kesah kami. Ayo sekarang kita bubar. Ayo. Ya, kita bubar yuk. Denny, keluar kamu! Denny! Ular! Bahaya! Pangeran! Pergi sekarang! Ada ular besar mau memangsa kamu! Apa kamu tidak apa-apa jika aku tinggal? Gak apa-apa, pergi sekarang! Aku itu manusia. Manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada ular. Aku bakal baik-baik aja, Pangeran. Baiklah, Denny. Aku akan pergi mencari yang kata terlebih dahulu untuk meminta kekuatan yang lebih kuat lagi. Lepasin! Ngapain? Karena kau akan memberikan keuntungan besar untuk restoran. Kalian semua picik. Kalian gak boleh ngebunuh kata-kata gak berdosa itu. Semua makhluk pengen hidup tenang, termasuk kata-kata itu. Denny? Denny, Ibu sama Bapak mau bicara, Nak. Denny? Kamu pangeran katak? Di mana, Denny? Kemana anak kami? Saya habis menemui yang katak untuk meminta ilmu lebih kuat lagi. Karena Yuda telah berhasil menjelma diri sebagai sosok ular. Tapi sepertinya saya terlambat. Mereka sudah membawa Denny. Berarti anak saya Denny dalam bahaya. Ditangkap. Kamu ini kenapa sih? Selalu saja menimbulkan masalah.
semenjak kamu dekat dengan Denny dan sejak Denny lahir. Kami sejatinya adalah keturunan untuk menjaga silsilah setiap generasi di keluarga kalian. Lepasin! Hah? Apa maksud kalian nangkep saya? Kamu tidak akan pergi sebelum kamu memanggil kata-kata itu ke sini. Mau diapakan kata-kata itu? Aku akan jadikan menu yang paling digemari di restoran. Kalian benar-benar jahat. Siksa aja dia sampai kata-kata itu datang. Hah? Katak? Akhirnya aku mendapatkan banyak pasokan daging katak. Udah aku duga. Kamu nangkep aku. Karena kamu mau nangkep semua katak itu kan untuk dijadikan santapan. Ular! Pangeran katak! Mas Denny pasti selalu menanti musim hujan ya. Biasanya kok di rumah ada kolam memang, di rumah ibu dulu. Tapi apa sering dengar suara katak tuh? Kok, Sering. kok gitu. Dan kalau saya mau minta hujan, ya hujan. Hujan! Turunlah hujan! Kamu harus terima pembalasan aku. Denny, semuanya sudah berakhir. Ayo, saya antar kamu pulang. Iya, Pangeran. Mari kita pulang. Pak, Bu, Denny pulang. Si pulang, Nak. Akhirnya kamu pulang juga. Ibu nggak tahu lagi harus cari kemana. Iya, Den. Bapak khawatir sama kamu. Denny ditolong lagi sama Pangeran Katak, Bu. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Bapak sama Ibu tenang ya. Ya. Jangan keluar, Denny. Denny. Bapak, Ibu semuanya tolong tenang ya. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Denny! Denny! Kamu nggak apa-apa, Nak? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Pak. Denny, biar aku kasih pelajaran ke mereka, Denny. Jangan, Pangeran. Baiklah, kalau ini mau kalian semua, aku bakalan pergi dari sini. Tapi tolong, jangan ganggu orang tuaku. Dan jangan ganggu atau menyiksa Katak. Jadi ada karma baik yang harus kamu lakukan di sini satu hal. Ketika kamu di pasar, ketemu katak-katak yang ingin dimakan oleh beberapa orang, kamu bantu lepaskan mereka dari penderitaan. Ada beberapa pasar pangsa pasar di seafood yang di beberapa market. Saya ingin kamu melakukan tugas misi yang bersifat kemanusiaan dan kebaikan untuk semua hewan di sini. Kamu pergi ke sana, kamu beli beberapa katak, tapi kamu bilang gini, Mas, tolong jangan dipotong. Saya pengen dibawa ke rumah saja, karena saya tidak, kamu bisa bilang aja gini, saya akan potong di rumah atau apa, whatsoever. Kamu bilang seperti itu, tapi sebenarnya kamu lepasin ikatan katak itu, yang mau dimasak sama orang-orang itu, kamu ambil beberapa katak dengan uang kamu, kemudian kamu bawa pulang, kamu lepaskan ke habitatnya di lumpur-lumpur. Dan kamu bilang semoga mereka bahagia dan kembali karena kamu ada kedekatan dengan katak di sini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Sama-sama. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang mengalut Anda ya. Pangeran, terima kasih. Selama ini Pangeran udah ngejaga Denny. Sekarang, waktunya Pangeran kembali ke dunia kamu. Terima kasih juga telah menemaniku selama ini. Aku minta maaf. Sepertinya kita harus berpisah. Terkadang, apa yang terjadi pada diri seseorang bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain seperti halnya apa yang terjadi pada diri saya. Berteman dengan makhluk dari dunia lain memang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak masalah yang terjadi dalam pertemanan tersebut. Terkadang, masalah sepele bisa menjadi sangat besar jika kita kurang arif dalam menghadapinya. Saya memutuskan untuk tidak lagi bersahabat dengan Pangeran Katak karena saya ingin memulai kehidupan baru. Saya sadar kalau dunia kami berbeda. Dia tidak bisa mencampuri urusan saya. Begitu juga saya tidak bisa mencampuri urusannya. Sekarang saya hidup layaknya manusia normal. Saya ingin memulai hidup dengan apa adanya tanpa keberadaan mereka.